Yang Pak Rudi dulu ya. Siap yang mulia. Tapi pertanyaan juga sekaligus nanti ya. Siap. Baik. Saudara saksi Rudi Setiawan, Ya, yang pernah mulia. diperiksa oleh penyidik polisi? Pernah yang mulia. Pernah. Memberi keterangan ya di Ya, yang hadapan mulia. penyidik ya. Berita acara. Keterangan yang sudah saudara berikan di hadapan penyidik itu sudah benar tidak? Benar yang mulia. Ada nggak penyidik ya mengintervensi saudara supaya menjawab sesuai dengan arahan penyidik, ada tidak? Tidak ada mulia. Tidak ada ya. Kalau Ibu Natalia juga sama ya? Sama yang mulia. Pernah diperiksa oleh penyidik, Pernah. kemudian pernah memberi keterangan, Iya yang mulia. keterangan yang sudah diberikan adalah benar ya? Iya benar yang mulia. Maksudnya tidak ada arahan dari penyidik Tidak ada yang mulia. menjawabnya seperti kemauan penyidik, nggak ada ya? Tidak ada yang Baik. mulia. Iya. Baik, Pak Rudi ya. Ya. Apa yang saudara ketahui Pak Rudi ya, sehubungan dengan saudara sebagai saksi, kemudian kedua terdakwa ini Mario sama Sen ini dihadapkan ke persidangan. Apa yang saudara ketahui? Oke, pertama pada hari itu tanggal 20, saya dapat informasi dari Renjiro bahwa David mau main ke rumah. Jadi setiap teman memang mau main ke rumah, anak-anak kami wajib informasi siapa teman-temannya. Jadi jam 5, kurang lebih masih terang sih Renjiro info, tapi David mau main ke rumah. Oke. Ya. Itu pun saya bukain pintu. Waktu itu saya baru pulang, David pulang. David datang, sorry. David datang, saya bukain pintu. Seperti biasa, David salim. Selayaknya normal aja, nggak ada apa-apa. Normal aja ya? Udah. Terus kira-kira ya nggak tahu, saya nggak persis waktunya ya. Saya bersih-bersih di bawah, nah saya naik ke lantai 2, aktivitas tamu yang sudah kenal kita pasti di lantai 2, bukan di lantai 1. Saya khawatirnya banyak yang berpersepsi kok aktivitas di lantai 2 nggak di lantai 1 kan. Kita selalu di lantai 2 aktivitas. Lantai 2 aktivitasnya. Kalau tamu yang baru kenal baru lantai 1, karena lantai 1 ruangannya kecil sih, nggak usah. Kecil ya? Ya. Itu rumah saudara itu lokasinya di mana? Di Green Permata Residen. Perumahan ya? Perumahan. Oh, perumahan. Perumahan apa namanya? Green Permata Residen. Green Permata Residen. Iya. Ya, Ulu Jami, Pesanggerahan kecamatannya. Pesanggerahan ya. Ya. Nah, lalu Sebentar dulu. Si David itu datang ya ketika saudara pulang dari kerja. Ya. Pulang dari kerja ya. Ya. Masalah jam waktunya nggak hafal ya. Kira-kira apa? Sore, maghrib gitu deh. Sore, maghrib ya. Tapi masih terang sih. Masih terang ya. Tapi udah maghrib itu. Ya datang. Jadi saya bukain pintu, disalim, udah seperti biasa. Berapa menit saya di bawah, beres-beres, saya naik ke atas, saya lihat kegiatannya mereka berdua. Sempat saya ledekin, lagi ketawa-ketawa. Itu mereka berdua itu di mana? Di rumah, di ruang tamu lantai 1 atau lantai 2? Di lantai 2 nih. Lantai 2 ya? Jadi lantai 1 kita semua orang yang akrab, kenal itu pasti kegiatan di lantai 2. Lantai 2. Lantai 2. Oh. Jadi habis saya dari lantai 1, saya naik ke lantai 2. Di lantai 2 saya lihat David sama Renjiro lagi ketawa-ketawa ngobrol. Lagi ketawa ya. Lagi ketawa-ketawa ngobrol, saya ngeledekin kok, lagi ngobrol apa gitu, ketawa-ketawa gitu. Terus ya udah mereka ketawa-ketawa aja. Ketawa aja. Nah, masalah waktu saya benar-benar saya udah nggak bisa inget ya. Jadi saya nggak lama saya duduk di meja makan. Nggak lama Renjiro udah kurang lebih datang nyamperin saya. Bilang, "Pi, bisa panggilin security nggak?" Saya tanya, saya sambil senyum masih tanya, "Kenapa?" gitu. Ya ini ada mantannya David nih. Datang mantannya rese, ribet kita lagi asik-asik, dia bilang gitu. Maksudnya mau ngapain? Manggil satpam usir ya. Saya bilang, kok main usir aja, sabar, saya bilang gitu. Nah terus David ada jawaban kalau nggak salah seingat saya, "Nggak usah om," gitu. "Nggak usah ngerepotin om," gitu. Masih di lantai 2 itu ya? Hah? Masih di lantai 2 itu ya pembicaraannya ya? Masih di lantai 2, semua lantai 2. Iya. Nah, setelah itu saya bilang sama istri saya, tolong cariin nomor telepon security di grup ibu-ibu komplek. Saya minta nomor telepon security gitu. Saya juga santai aja menanggapinya, juga saya pikir nggak ada apa-apa ke mantan gitu. Nah, udah terus saya naik ke atas. Sebelum saya naik ke atas, saya bilang saya naik ke atas tuh saya mau ganti pakaian kan. Ke lantai 3? Lantai 3, saya 3 lantai. Kamar tidur semua di atas. Di atas. Nah, saya lantai 3, handphone saya lowbat.
oh ya handphone saya lowbat. Nah saya mau ngecas dulu, chargeran ada di atas. Nah saya bilang, ya udah nanti tunggu security datang, papi turun ke bawah, kita ketemu gitu. Udah saya naik ke atas, selisih berapa waktu saya kamar mandi segala macam, saya ngelihat ke depan dari balkon lantai 3. Pertama saya ngelihat itu nggak ada mobil di depan rumah saya ya. Cuman masih ketutupan awning sih, tapi saya lihat nggak ada bayangan mobil atau motor, orang gitu saya nggak ngelihat gitu. Ya udah saya masuk lagi. Nah saya masuk lagi, terus saya sebelum itu saya telepon satpam. Saya naik, handphone mati, nyala sebentar, saya langsung telepon satpam. Saya bilang sama satpam, Pak Rosid kalau nggak salah waktu itu, Pak tolong dicek ke rumah saya, ini ada tamu, tamunya anak saya. Udah itu aja. Nah, saya habis itu taruh handphone, saya ke kamar mandi. Nah setelah kamar mandi saya ngeliat lagi yang kedua. Nah begitu saya ngeliat yang kedua, saya lihat pandangannya di sebelah kanan tuh ada mobil Rubicon. Saya pertama ngecek ini nggak ada tamu kemana. Nah saya lihat ada Rubicon nih. Ada apa? Mobil. Mobil Rubicon. Rubicon, tapi di seberang, sebelah kanan. Itu saudara melihat di balkon lantai 3 ya? 3, ya. Arah pemandangan ke depan jalan raya ya? Ya, ke depan. Pak, ini balkon semua ke jalan raya. Pemandangannya ke jalan raya? Jalan raya. Oh. Tapi di situ masih ada pohon-pohon Pak, pohon tinggi. Ada pohon kelapa, ada pohon apa. Nah, saya melihat di situ aktivitas orang lelaki pakai baju tangan panjang. Warna gelap? Orang gelap. Warna. Sama wanita. Sama wanita? Ya, sama wanita. Berapa kira-kira jarak pandangan saudara memandang itu ke arah pandangan laki-laki dan wanita itu berapa meter kira-kira jaraknya? Karena itu kan malam itu kan ya? Enggak, tapi di bawah pandangannya itu bawa lampu. Ada lampu jalan. Nah. Ada lampu jalan. Ada lampu jalan. Jelas ya pemandangannya ya? Jelas. Berapa jaraknya? Cuman bedanya saya tidak bisa ngelihat keseluruhannya karena ketutupan pohon-pohon. Nah saya cuman lihat ada gerakan yang pakai tangan panjang itu gerakannya kayak begini yang mulia. Terus mundur. Sebentar dulu saya tanya jaraknya supaya omongan 15 meter kira-kira. Nah, kalau saudara cerita ini jaraknya 20 meter kan enggak? 15 meter. Akal kan ya? Range-nya 15 sampai 20. Nah, masih kelihatan lah kita malam-malam itu ya kalau masih, ada penyinaran ya. Jelas. Yang saudara lihat ada pergerakan tubuh bagaimana? Pergerakannya yang baju tangan panjang itu maju mundur sama kanan kiri gitu. Jadi kayak fokus bukan ngobrol. Nah saya bilang ini apakah yang ditemani David? Saya juga bertanya kan. Udah saya yakin ini jangan-jangan temannya David nih. Langsung saya keluar, ambil handphone, saya teriak sambil buka pintu saya langsung teriak, cek Renjiro sama David. Cek Renjiro sama? Saya bilang Mi, cek Renjiro sama David tuh, ada keributan dari depan, saya gitu, udah cepat aja, tapi saya teriak. Begitu saya turun dari lantai 3, istri saya udah dari meja makan di lantai 2. Dia udah ke balkon. Saudara bilang cek ke istri saudara, cek Renjiro sama David tuh, dengar ya istri saudara ya? Dia langsung langsung istri saudara ke balkon. Ke balkon? Langsung saya turun. Dari lantai 2 turun ke balkon? Maksudnya turun ke lantai dasar? Bukan, istri saya tetap di lantai 2. Tetap lantai 2? Ya, saya yang turun dari lantai 3. Sambil saya sebelum turun saya sudah teriak, buka pintu saya udah teriak. Jadi saya teriak itu biar ada gerakan secepat mungkin, cek gitu loh. Nah, istri saya udah lari duluan, di lantai 2 kan cuma tinggal lurus dia ke balkon. Nah saya turun, istri saya udah teriak. Kalau lagi turun, istri saya udah teriak, saya lihat, saya dengar. Apa yang diteriakin istri saudara? Woi. Woi gitu? Woi, tapi kencang banget gitu. Kencang ya? Kencang. Nah begitu saya langsung di situ saya teriak, David, Renjiro, saya manggil gitu loh, manggil. Istri saudara kan teriak kan ya? Tentu saudara kan, saudara saya kan nggak tahu kan teriakan istri saudara. Ada nggak saudara nanya? Tanya. Kenapa Mi teriak? Tanya Pak Hakim. Saya tanya, Mi kenapa? Tapi nggak dijawab, dia lari jadi arah saya ke balkon lantai 2, istri saya lari ke tangga, cuma agak ke kiri. Lari ke tangga? Iya, tapi nggak pas-pasan ya. Saya tanya, ada apa Mi? Tujuan istri saudara tuh keluar tuh kemana maksudnya? Mau turun. Mau turun? Ya, arah tangga turun. Mau keluar ke rumah? Ya, turun tuh pasti lantai 1. Lantai 1, keluar rumah ya? Dia nggak jawab, dia lari. Begitu saya lihat dari lantai 2, saya lihat di situ Davidnya. Saya lihat David di situ. Lihat David. Lantai 2 jelas. David udah tengkurap, tiarap. Coba lihat David ini, coba buka maskermu. Lihat orang ini. Ini saya ngeliatnya pas saya udah di lantai, udah keluar. Saya ngeliat Davidnya dulu. Lihat David dulu ya? David dulu. Saya ngeliat David udah keadaan begitu, langsung saya lari juga, hitungan detik lah itu semua lari. Ya.
saudara lihat David itu ketika saudara turun juga ke bawah kan ya? Ya, pas saya lihat David, setelah istri saya turun, saya ngeliat beberapa detik, saya ngeliat itu David. David. Saya langsung turun sambil juga teriak Renjiro, mana Renjiro gitu. David. Tahu-taunya istri saya, pokoknya Renjiro lagi ada depan sama istri saya. Nah, pas saya nyamperin, istri saya lari lagi, saya cegat Renjiro ngotot mau keluar. Dia istilahnya mau keluar lah, Hakim. Saudara cegat Renjiro itu posisi saudara di rumah kan? Udah turun saya ke lantai 1. Nah itu sudah posisi turun, di tangga. tapi posisi masih di rumah saudara? Masih di tangga. Masih tangga ya? Dari situ baru akhirnya saya agak beda, ada jeda sama istri saya keluar, karena saya ngomong sama Renjiro bahwa saya karena udah ngeliat David posisinya, saya cuma bilang bahwa kalau sayang sama papi mami sama David, stay di rumah. Stay di rumah. Saya nggak tahu ada apa yang terjadi kan. Baru saya kunci, saya keluar gitu. Saudara larang Renjiro supaya jangan keluar rumah. Kemudian rumah itu saudara kunci. Saya kunci, saya keluar. Ya, akibat saudara melihat David. Pemandangan dari atas tadi. Iya. Ya, gitu ya. Itu saudara kunci rumah itu, posisi saudara waktu itu belum keluar rumah ya? Udah dong, saya kunci dari luar. Kunci di luar. Kunci dari luar. Kunci di luar, tapi belum menuju ke arah David ya? Belum, itu masih di garasi. Masih di garasi. Kan beda 15 meter. 15 meter ya? Ya. Nah, lanjutkan ceritanya. Oke, saya keluar, saya lihat istri saya udah teriak-teriak. Sudah teriak? Ya, sama pelaku ini. Sudah teriak sama waktu pelaku itu pakai ya? baju tangan panjang. Dia lengan panjang ya Pak? Warna hitam ya? Iya. Ya. Terus? Bukan hitam, abu-abu nggak salah. Abu-abu ya? Abu-abu. Pokoknya warna gelap lah. Nah, terus? Ada wanita satu, ada cowok satu lagi. Waktu itu saya nggak kenal. Saya nggak kenal tiga-tiganya. Saya nanya sama yang pakai baju tangan panjang ini, ternyata Mario. Saudara nanya sama Mario nih? Nanya. Apa yang saudara tanya? Kamu anggota ya? Dia jawab, bukan om. Terus? Saya kuliah kalau nggak salah dia jawab gitu. Ya, saya udah kuliah. Terus saya tanya, kenapa ini? Lu apain? Kenapa ini? Saudara ini lu apain? Sebentar lu. Kenapa lu giniin? Saudara menanya kenapa ini menunjuk David. Iya, David. Waktu itu posisi David sedang tidur kah atau berdiri? Udah koma. Sudah posisinya kepala enggak begitu ke aspal ya? Nah, sudah koma. Nah, terus apa jawaban dia? Kenapa ini? Ya dia bilang ini melecehkan adik saya. Kenapa? Melecehkan adik saya. Kata si ini Mario ini. Ya, sekarang saya tahu namanya Mario ya. Karena si Mario dia bilang melecehkan adik saya. Melecehkan adik saya katanya. Saya tetap nggak tahu itu adik atau siapa, saya nggak tahu. Saya cuma bilang kalau melecehkan lapor polisi, lu jangan giniin anak orang. Saya cuma pukul 2 kali. Ini kata komunikasi saya ke istri saya, dia juga gitu. Ya udah saya minta security ambil KTP-nya. Saudara minta security ambil KTP-nya? Ambil KTP-nya. Waktu itu security sudah ada di situ? Nah, saya nyampe istri saya udah ada security 2 kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah. Waktu saudara ngomong sama Mario ini, ya, security sudah datang belum? Udah. Belum. Sudah? Sudah. Mana duluan datang security daripada saudara ke lokasi tempat kejadian itu? Security duluan. Nah, tapi saudara sempat komunikasi nanya ke Mario ini ya? Oh, saya ada ketinggalan cerita. Jadi saya sebelum teriak ke istri saya sempat telepon ke security. Dari balkon saya keluar, saya telepon security yang kedua. Ya, saya telepon security yang kedua. Pak, ada keributan sepertinya. Gitu. Udah itu saya nggak tutup telepon, pas saya lupa. Nah, itu saya selanjutnya teriak yang ke istri saya. Jadi saya pas turun, ada security 2, ada istri saya. Ya, makanya ketika saudara mendekatin terdakwa ini, ngobrol sama terdakwa ini, security sudah datang duluan. Karena apa? Karena saudara nelpon duluan yang kedua kali ya. Betul yang mulia. Datang dia. Security-nya berapa orang yang datang? 2 orang. 1 orang, 2 orang? 2, tapi nggak kecepatan tinggi, nggak lama datang lagi. Nah terus ketika saudara sama Mario nih, ya ada apa? Ya ngaku Mario nih bahwa dia mukul, ngaku ya? Enggak, dia bilang cuma mukul 2 kali. Cuma mukul 2 kali itu. Iya. 2 kali ya? Udah habis itu saya dibentak istri saya untuk, seingatnya nih, saya ingat udah kejadiannya, saya begitu ngeliat David saya shock. Jadi begitu istri saya bilang teriak bawa David ke rumah sakit, terus security bilang, Pak ambil mobil. Jadi gini Yang Mulia, kenapa saya shock? Itu saya sebagai laki-laki, saya mau ambil keputusan di situ antara hajar si pelaku atau hukum pilihannya.
Jadi karena mungkin umur saya 50 yang mulia ya, jadi saya berpikir kita ambil posisi harus negara ini negara hukum. Saya nggak tegang lihat David posisinya dua arah semua muka gitu. Jadi saya sedih. Saya tidak bilang itu sosoknya siapa, saya nggak peduli. Intinya dia memperlakukan badan lebih kecil gitu. Saya ngeliatnya juga gitu. Jadi akhirnya dibentak sama istri saya, dipanggil sama satpam saya, suruh saya ambil mobil. Begitu saya ambil mobil, itu situasi saya juga akhirnya nggak begitu banyak hafal. Saya yang perhatikan hanya pelaku ini. Jadi pelaku ini sempat ke mobil, buka pintu, yang membuat akhirnya saya harusnya jalan, saya belum jalan mobilnya. Jadi saya ngelihat, saya khawatir pelaku ini ngambil sesuatu di mobil, entah senjata, entah apa. Saya udah negatif waktu saat itu. Pikiran saya waktu itu ini macam-macam lah ya. Saya khawatir karena waktu lagi posisi saya ketemu dia aja, istri saya lagi jongkok, dia lagi tinggi, itu si pelaku ini fisiknya bergerak terus. Bergerak terus. Jadi saya ada kekhawatiran. Maksudnya bergerak terus ke belakang, ke depan. Masih apa ya? Atau gimana? Bahasa sekarang pecicilan kali ya, masih energik gitu. Seperti petinju itu enggak? Loncat-loncat kayak Muhammad Ali gitu enggak? Enggak. Gimana? Ya kayak gitu kurang lebih lah. Kayak gitu ya? Iya, jadi kayak masih emosi kalau kayak masih emosi asumsi ya, ini asumsi kayak masih jadi emosi membara lah dalam diri yang saudara lihat wajahnya ya. Masih. Nah, saudara lihat wajahnya waktu itu gimana wajah si pelaku ini, terdakwa ini waktu itu pada saat itu apakah merah atau masih amarah? Masih marah. Masih kelihatan ya? Masih marah. Masih kelihatan. Masih kurang puas dia melakukan itu. Wah, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dia pukul-pukul satpam begini. Karena satpam juga ngomong, "Adek nggak boleh begini." Jadi beliau ngomong, "Bapak kalau punya anak perempuan gimana? Diginiin, dilecehkan." Gitu. Saya ingat gitu. Kata siapa? Kata pelaku. Kata Mario. Ya. Yang ngomong, "Adek jangan begini." Itu satpam ya? Satpam, Pak Rosid. Parasit. Adek jangan begini ya. Ya, jadi saya sempat dihalangin satpam mencegah saya untuk tidak mukul beliau. Nah, ini begitu saya ambil mobil, saya kembali lagi cerita. Saudara balik ke rumah ngambil mobil ya? Ke rumah ambil mobil. Maksudnya ngambil mobil untuk apa? David ini dibawa angkat ke rumah David sakit? ke rumah sakit. Rumah sakit ya? Ya, oke. Ambil mobil, kemudian? Ya udah, saya ngeliat pelaku masuk ke buka pintu mobil sebelah kanan. Sama-sama mobil depan madep ke sana semua, mobil saya madep ke sana. Madep ke sana tuh madep mana? Jalan samping rumah dari sebelah kanan ya? Mobil Rubicon di sebelah kiri, saya di sebelah kanan. Sebelah kanan. Ya. Pas begitu beliau buka pintu, saya khawatir ada sesuatu, jadi saya tungguin. Saya nggak langsung jalan, ternyata dia habis itu pegang kantong belakang. Saya pikir udah aman. Nah, security bilang, "Pak, yang mulia ini saya cerita semua apa adanya ya, ya cerita air ini. Pak, Ibu ikut enggak? Ibu di rumah pastikan bahwa kalian 3 orang ini tidak keluar komplek, termasuk mobilnya." Saudara nyuruh siapa itu? Satpam? Ngomong sama security. Tapi saya lupa ngomong sama security siapa ya, tapi pasti saya ngomong sama security. Saudara ngomong pastikan bahwa istri saya nggak usah ikut agar menjamin 3 orang ini tidak keluar dari komplek. Ada satpam 2 orang situ ya? Satpam udah banyak. Satpam udah banyak. Sudah ramai orang ya? Sudah ramai orang ya? Sudah, pas begitu mau berangkat ke rumah sakit, satpam udah mau sip-sifan dia banyak. Maksud saya gini, nggak mungkin saudara ngomong itu kalau hanya yang ada istri saudara sama satpam, kan tentu ada rasa was-was takut ya. Saudara ngomong itu sama istri saudara karena suasana sudah ramai situ ya? Ya, saya ngomong sama satpam, sama istri saya juga. Supaya dijaga 3 orang ini. Maksudnya yang perempuan itu Mario termasuk Sen itu ya? 3 orang, ya. 3 orang itu ya? 3 orang. Nah, itu. Tidak keluar dari rumah sehelai rambut pun, saya bilang. Nah, terus? Termasuk mobilnya. Saya berangkat ke rumah sakit, sebelum saya mau berangkat, David naik kan, dinaikin ke mobil. Siapa yang naikin David ke mobil? Seingat saya security, tapi begitu rekonstruksi, tahu-taunya Sen ada. Pada kejadian itu coba diingat-ingat lagi ya. Itu posisi waktu mengangkat itu ya, kan membutuhkan mental yang kuat ya kalau ngangkat keadaan korban seperti itu ya. Saya nggak ngangkat. Nah, coba siapa yang ngangkat? Saya tanya. Security pasti. Security ya, pasti. yang mentalnya kuat ya, karena kita melihat keadaan korban lagi tergeletak tidak berdaya ya. Karena ada orang yang nggak sanggup kan, wah nggak sanggup gua. Tapi ini dengan keadaan korban seperti itu, yang ngangkat
si korban David ini ke mobil ada security ya. Security, dua orang. Dipastikan ya supaya saudara ingat ya. Security. Nah, Ya, supaya jangan maksudnya. begitu saya mau tutup pintu, Ya, David mengejang. kejang-kejang David. Enggak kejang. Mengejang Di di mobil. dalam mobil, sudah dalam mobil. Udah di mobil. Jadi Boleh tahu mobil saudara waktu itu apa? Bawa mobil apa ke mobil Ford, mobil Ford? SUV kecil. SUV kecil ya? Ya. Maksudnya muat itu ya si David. Enggak, Si Davidnya dia apain di telentangan, Iya, didudukin? tapi di posisi security di badannya David sini. Posisi di badan David. Setengah duduk. Setengah Setengah duduk ya? Ya, tapi pintu nggak bisa nutup. Nggak bisa nutup yang ya? mulia. Karena kakinya sangat keras ini. Jadi Kakinya. pada saat itu saya sedih banget, Mang. Sedih banget ya? Saya pijet sampai saya sugesti ya, saya pijet ya. Sampai saya pegang udah gini, David. Kamu sama Om ke rumah sakit, Om sampai kapanpun Om jaga kamu sampai ketemu papa mama. Enggak, saudara, sambil mijet. Saudara omongin atau sugesti dalam hati saudara? Sugesti, enggak, saya ngomong. Saya ngomong ya enggak tahu ya, saya ngucap gitu ya, Fit. Tapi ikut Om ke rumah sakit, Om temenin sampai kapanpun, Om bantu sampai kapanpun. Tapi David jangan kemana-mana. David istirahat. Terus David lemes. Ngemesin kaki akhirnya. Saya paksa juga, ada sedikit saya tekuk. Saudara ngomong waktu itu sama David, keadaan David gimana? Matanya kebuka kek? Enggak, saya sugesti. Saudara tadi bilang kan David dalam keadaan kejang-kejang, kakinya keras. Iya, saya sugesti. Ya. Saya sugesti Saudara. sambil mijit. Saya mijit. Ya, saya udah takut mulia-mulia. Iya. Saya takut ngeliat David begitu. Saudara waktu itu posisi mana? Lagi nyopir kah atau? Enggak, itu mau naik. Udah mau, Mau naik. David baru dinaikin. Belum naik, belum. Ya, saya mau tutupin pintunya. Masih nutup pintu pintu sebelah ya? kanan. Sambil ngomong dalam hati ya, sugesti saudara ya. Iya. Oh. Kan dia nggak bisa diajak ngomong waktu itu David ya, kejang-kejang ya. Iya. Bukan kejang-kejang yang mulia, jadi dia mengejang. Mengejang dia. Beda waktu di trotoar sama di mobil, beda-beda. Beda ya. Sekarang saya tanya perbedaannya. Ketika di trotoar itu, yang saudara lihat ya, bagaimana keadaan David itu? Iya. Oke, Sekujur tubuhnya bagaimana? David udah dibalikan ya, posisinya David udah dibalik. Sekarang kita pada saat di trotoar itu ya, Di aspal. Ya, sebelum saudara angkat ke mobil ya, nah yang di trotoar itu, apa yang saudara lihat di tubuh si David itu? Oke, darah keluar dari sini. Darah keluar dari? Darah dari mulut, ada saya mulut. posisinya ngeliat dari hidung juga, Darah keluar dari mulut, kuping, dari kuping. ya kuping kanan, sama pipi di sebelah kanan. Pipi sebelah kanan luka. Luka segede gini, bulat. Pipi sebelah kanan tuh lukanya kenapa? Karena, Iya tadi saya ngeliat pas dari lantai 2 dia begini posisinya. oh gitu ya. Ah, Oh. Maksudnya terbaret, terkelupas itu kelihatan, besotan kelihatan, halus. terkelupas kulitnya, Saya nggak perhatiin, yang jelas di sini merah. merah ya. Udah darah ini, udah darah. Darah. Darah beda sama yang sini. Yang di sini tuh darahnya udah kental. Darahnya udah kemana-mana, udah kental. Kental, darah full ini. Hidungnya keluar darah nggak? Keluar, saya lihat keluar. Keluar darah. Keluar. Terus kuping sebelah kanan keluar darah. Kuping sebelah kanan. Iya. Terus badan kaki Waktu yang di aspal aja dulu ya, keadaan yang saudara waktu di pertama aspal lihat. saya lihat dia masih kayak gimana tuh? Kejang-kejang ya. Iya, saya bingung bahasa medis saya, yang jelas saya praktekin saja gitu. Tapi begitu di mobil dia mengeras. Dia mengeras dia, mengeras. Nggak kejang-kejang. Mengejang, bukan kejang-kejang, mengejang. Kepalanya ada ini nggak? Ada darah nggak benturan kepalanya? Saya nggak perhatiin, Sebelah saya kanan. cuma posisi lihat sini semua. Waktu di aspal posisi sudah pingsan dia ya? Maksudnya Saya waktu di lantai 2 pun David sudah posisinya begini. sudah nggak berdaya ya? Lantai 2. Nah, ketika saudara di aspal, si David itu ya, apakah dia sadar atau dia pingsan atau gimana? Udah pingsan. Sudah pingsan. Maksudnya kalau pingsan dia nggak sadar kan? Udah nggak sadar. Nggak bisa ngomong. Udah bisa ngeliat. dipanggil sama istri saya, enggak. Posisi Mata kebuka sedikit. waktu di aspal posisi badannya gimana? Udah Perut saya datang sudah ke balik. Udah telentang. sudah telentang ya? Udah. Kaki lurus. Iya, udah Kaki telentang. lurus. Nggak tertekuk kaki ya? Enggak. Nggak tertekuk. Enggak cuman Gitu dia ya? kayak gitu. Nah, Nah, saya kemudian bawa terjadi perbedaan ketika saksi angkat ke mobil ya, diangkat sapam ya.
Nah bedanya di mobil tuh dia mengejang keras ya badannya ya? Sebelum jalan, mobil sebelum saya tutup, ya mengejang. Sebelumnya mengejang dulu. Kemudian Begitu di mobil, saya terus panggil dia. panggil terus dia supaya sadar. Terus dia nggak sadar sama sekali. Panggil terus. Tetap saya panggil, Fit, jangan kemana-mana sama Om lagi ke rumah sakit. Om cari papa. Saya tidak kenal papanya. Saya tidak kenal papanya. Udah kenal sama bapaknya? Tidak. Saya telepon teman saya dari Mabes Polri. Teman saya bilang, tolong bantu. Ini ada teman anak saya, orang kecil, diperlakukan seperti ini, saya bilang. Saudara nelfon teman saudara yang di mana tuh? Saya nelfon ke teman saya di jalan, minta tolong ke teman saya yang di Mabes Polri untuk bantu untuk ada polisi datang ke komplek. Oh, agar datang polisinya itu ya? Ya, tapi saya nggak tahu polisi mana, yang jelas tolong cek untuk ke rumah. Nah, saya ngomong ini anak orang kecil diperlakukan seperti ini, saya bilang. Tetap di perjalanan, tetap saya panggil David. Begitu sampai rumah sakit. Rumah sakit Maya Pada ya? Permata Medika yang paling terdekat, yang mulia. Apa nama rumah sakitnya? Permata Medika. Permata Medika. Ya. Kemudian? Begitu sampai rumah sakit. Langsung bawa kemana? IGD? UGD? Langsung UGD. IGD. Sampai rumah sakit, begitu masuk, dikasih kasur, reaksi David berubah. Bukan mengejang, bukan tremor, tapi dia gerakan tangannya tuh kaki kayak keras gitu. Keras dia. Jadi suster datang langsung diikat, karena kaki, tangan semua langsung diikat. Terus saya lihat, nah itu lebih jelas lagi, jadi bibirnya itu Bibir pecah. Bibirnya David sampai hidung yang atas. Tebelnya. Bibirnya itu tebal sampai ke atas. Tebelnya. Hidungnya ini. Tebelnya. Gigi tetap nggak kelihatan. Jadi dia begini, yang ini. Jadi bibir atasnya ini sampai ke hidungnya ini, tebelnya. Sampai hidung. Tebelnya ini. Sampai hidung, tebelnya. Terus ini sampai bawah, giginya nggak kelihatan. Bibir bawah? Tebel. Tebel juga, nebel. Tebel, semua tebel. Giginya kelihatan nggak ada yang patah juga? Pada saat itu belum, tapi begitu pas dibersihin saya lihat giginya ada yang patah. Itu saudara posisi di mana? Di ruang ICU ya? UGD. UGD ya? Nah, di rumah sakit gak lama baru papanya David telepon saya. Siapa yang telepon? Papanya. Jonathan siapa yang telepon papanya? Jonathan. Enggak, maksudnya yang telepon. Yang telepon Jonathan siapa? Bapaknya si David? Pada saat itu saya nggak tahu, tapi setelah malamnya, setelah itu saya baru tahu itu yang telepon wali kelasnya. Wali kelasnya. Wali kelasnya David. Ketemu sama bapaknya David malam itu ketemu ya? 1 jam setelah saya di rumah sakit 1 jam. Karena perjalanannya memang jauh. Bapaknya David waktu itu ngasih tahu, berarti bapaknya telepon saya langsung nangis, minta tolong jangan tinggalin David. Jagain terus, saya bilang saya jagain pasti. Itu ya. Ketemu sama bapaknya si David ya? Ya, 1 jam bapaknya datang, sampai sudah di CT scan. CT scan? Ya, semua tindakan saya minta semua dilakukan. Jadi waktu di CT scan, fotonya kepala David itu abu-abu. Tahu dari mana saudara? Lihat, kasih lihat sama dokter. Dokter? Ya entah dokter, entah suster, saya lupa, dikasih lihat, itu abu-abu. Yang bawa ke ruangan CT scan siapa? Saudara? Suster ya? Suster sama dokter. Suster ya. Baru nggak lama papanya datang. Nah setelah papanya ngobrol sama saya, ucap terima kasih, nggak lama polisi datang. Polisi datang? Dari Polsek, mengatakan bahwa saya dari Polsek Pesanggerahan, siapa yang namanya Pak Rudi, saya bilang tolong ceritakan, saya ceritakan semuanya, terus saya ceritakan, datang bertiga. Gak lama yang satu keluar, polisinya yang satu keluar, nah yang satu main HP, pegang HP, nah yang satu diem, tegap. Nah saya tanya, Bapak dari Polsek apa dari Polres? Dia jawab, maaf saya dari utusan keluarga. Ternyata waktu dia berdiri. Berapa orang itu? Satu. Sama polisi 2. Hah? Waktu yang berdiri depan saya itu 3, polisi 2. Sama satu namanya Dika kalau nggak salah, namanya Dika. Saya pada saat itu nggak tahu. Jadi, nah di belakangnya itu ada orang lagi tapi agak jauh. Banyak. Nah,
pada saat kita taunya bertiga itu dari Polsek, ternyata yang satu ini bukan. Bukan. Jadi setelah saya bercerita kejadian segala macam yang saya ketahui, beliau, saya tanya dari Polres apa Polsek, dia jawab saya dari utusan keluarga. Dari situlah bapaknya David marah. Marah ya. Marah. Saudara melihat Bapak David itu marah? Saya bukan lihat lagi yang mulia, saya pegangin tangan bapaknya yang kanan. Oh, Saya pegangin tangannya bapaknya yang kanan. bagus. Memang Jadi segitu supaya ya. nggak mukul, karena kalau Supaya bapaknya mukul, mendingan tadi keributannya ada di tempat sama saya gitu. Iya. Jadi saya pegangin, bapaknya ngomong gini, tolong kasih tahu bos kamu, kalau ini yang ngelakuin seumuran saya mesti toleransi. Kalau ini yang ngelakuin seumuran, toleransi saya ke jempol gitu sama bapaknya. Tapi ini berhadapan sama saya sampai mati gitu. Tolong sampein. Dan kamu di sini tidak main lonong aja gitu, maksudnya nggak ngomong nggak apa, baris sama polisi aja gitu. Itu ya. Setelah David masuk ICU sudah selesai, saya kembali ke rumah. Balik ke rumah ya. Kembali ke rumah. Baik ya. Sekarang ke Natalia ya, saya lanjutkan ya. Ya. Iya yang mulia. Posisi saudara ya Natalia benar di lantai 2 ya. Betul yang Ketika mulia. si David datang ada ya Iya betul. di lantai 2. Kemudian ngobrol David sama Renjiro, saudara menyaksikan ya, melihat ya. Iya, iya betul yang Melihat mulia. ya Renjiro. David. Benar itu waktunya tanggal 20 Februari ya. Betul yang mulia 20 Februari hari 20 Senin. Jadi saudara kan ya BAP yang saudara berikan ketika polisi penyidik nanya itu sudah benar tidak? Benar yang mulia. Tapi saya baca di BAP saudara ya, waktu kejadian itu 21 Januari ya. Senin 21 Januari. Nah, sekarang saya 20 Februari. yang sebenarnya tanggal 20 Februari ya. 20 Februari. 20 Februari ya. Karena BAP saudara bilang 21 Februari ya. Jadi diralat ya. Diperiksanya memang 21 Februari, tapi kejadiannya 20 Februari. 20 Februari ya. Betul, diperiksanya memang tanggal 21, betul. 21 Februari malam kami BAI ya, berita Sebentar ya. acara. Iya. Di BAP saudara Natalia. Tapi kejadiannya 20 Februari. Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 21 Januari. Berarti ini salah ketik ya. Berarti Salah yang ketik. benarnya Iya, 20 Februari. 20 Februari yang ya. mulia, Iya. 20 Februari ya. Yang berarti yang benar di sidang ini ya, bukan di BAP ya. Iya, 20 Februari. Nah, 20 Februari itu kedatangan David itu masih ingat nggak jam berapa dia datang ke rumah saudara waktu itu? Kalau persisnya saya kurang ingat yang mulia, tapi yang pasti setelah suami saya pulang kantor. Dan seperti biasa, David itu setahu saya anak yang sopan. Dia datang ke rumah tuh salim. 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 Jadi saya tahu itu baju yang dipakai David apa. Waktu itu pakaiannya apa sih David waktu datang ke rumah itu? Pakaiannya? Kaos gelap gitu, ada sedikit gambar sama celana pendek. Celana Gelap. pendek dia? Iya. Celana pendek gitu. Memang sebelumnya David itu sering ke rumah Sering yang Ibu? mulia. Sering ya? Sering. Pertemanan lah antara David sama Renjiro ini temenan ya, satu sekolah dia. Iya, nginep pun pernah, tahun baru pun kami bersama. Kalau Tahun gimana? baru, perayaan tahun baru pun Oh, kami tahun baru bersama. sama-sama Iya. ya? Oh gitu ya, sama-sama. Tapi David aja nggak ikut bapaknya David enggak ya? Apa yang tahun baru? Ya. Oh enggak, Davidnya aja. Davidnya Sama aja ya? Ini teman-teman Renjiro lah. Iya. Dan teman Renjiro aja Iya, ya, iya. Mas sering lah ya. Nah ketika tanggal 20 itu si David ke rumah saudara ya, saudara tahunya setelah kedatangan suami saudara ya. Iya, betul. Ternyata ada David di situ ya. Iya, Ya, ada David kan ke David. atas otomatis siapapun yang emang sudah akrab langsung naik ke atas. Naik ke atas kedua ya. Iya. Tapi lantai itu dua. tamu yang sudah akrab ya. Iya, betul. Kalau yang belum akrab di bawah. Iya, di bawah. Di bawah ini karena sudah akrab, temannya anak ke atas lah dia ya. Iya, betul yang mulia. Yang saudara saksikan ketika Renjiro sama David itu dia berdoa, apa yang diomongin atau yang ini? Kalau diomongin saya nggak tahu yang Nggak mulia tahu. karena dia ada di balkon. Di balkon lantai 2. Di balkon gitu. kedua. Tapi ya emang cekikik gitu. Tapi Dan ada saya juga ketawa-tawa nggak ya. kepo sih, saya nggak kepo, pengen tahu juga enggak. Maksud saya, ada nggak di antara mereka berdua tuh suasana dia mencekam, nggak ada ya? Mencekam itu pas dia minta nomor telepon. Kenapa? Dia mencekam itu pas Renjiro minta
papinya untuk hubungi security. Oh, Dia gitu. mukanya berubah. Muka Tadinya siapa kan yang berubah? Renjiro. Oh, Renjiro berubah. Iya, tadinya kan Renjiro ketawa-ketawa gitu, Ketawa-tawa. bercanda. Terus tiba-tiba pas minta kok serius banget mukanya. Oh, serius. Kayak, Yang saksi lihat mukanya serius Renjiro Iya, ya? dia bilang, "Pih, tolong panggil security," gitu. Kata si Renjiro. Usir nih, siapa? Rese atau Mas. usil? Usir nih mantan sama Mantannya si siapa? mantannya David. Mantan Renjiro atau mantan David? David. Oh, mantan David. Mantan Ya, David. kata dia. Sama tantenya datang nih rese gitu. Kata si, iya. Saya bilang, wah nggak bisa main usir dong, mesti ngomong baik-baik gitu. Security pun kalau datang nggak mungkin langsung usir, pasti orang tuan rumah kan yang, oke Pak ini silakan bawa keluar gitu kan. Jadi saya bilang, oke Mami kasih, kan dia, suami saya bilang, coba kamu cari nomor WA Satpam Security, kasih ke saya. Ya udah saya tanya di ibu-ibu, Bu, nomor telepon Satpam gitu. Udah dikasih banyak. Ibu nanya di grup ibu-ibu itu ya? Iya, ibu-ibu komplek. Jadi grup di komplek kami itu ada grup ibu-ibu, ada grup bapak-bapak. Gitu. Nah, ibu-ibu saya tanya. Nah, langsung saya forward ke suami saya kan. Dikasih sama ibu-ibu ya nomor Satpam. Iya, jadi dikasih, saya forward semua ke suami. Terus suami memang ke atas, dia bilang mau charge gitu. Terus, nah karena itu jelang makan malam, jadi saya udah standby nih yang mulia di meja makan, di ruang makan gitu. Nah saat itu posisinya saya lagi nyuapin anak saya yang kecil, adiknya Renjiro. Sedang apa? Suapi. Nyuapin? Iya, suapin. Adik Renjiro ini? Iya, adiknya Renjiro. Tiba-tiba suami saya teriak dari atas. Dari lantai 3? Iya, teriak. Dia bilang, teriak apa ya? Cek Renjiro David gitu. Cek apa? Cek Renjiro David. Cek Renjiro David. Nah, terus? Nah refleks, kan dia nyuruh keluar, maksudnya nyuruh cek gitu kan, saya pikirannya keluar ya yang mulia. Karena kan si David sama Renjiro udah gak kelihatan di lantai 2. Gak kelihatan di balkon kalau iya, jadi saya refleks saya langsung lari ke balkon. Langsung lari ke balkon lantai 2 itu? Iya, mau melihat? Ini ruang makan, ini balkon. Sementara kalau turun ke bawah itu kan masih turun lagi ke tangga gitu ya, jadi agak jauh. Tapi dari balkon lantai 2 tuh kelihatan jalan raya ya? Kelihatan yang mulia. Nah, kelihatan. Nah, saudara ceklah ke balkon kan ya? Iya, saya ngecek ke balkon. Loh, kok di situ ada 2 orang, jadi 1 orang nyungsep gitu. Nyungsep? Posisi nyungsep itu di mana? Di jalan raya itu? Iya, di jalan raya. Jadi nyungsep, palanya udah begini. Nyungsep gitu. Nah, yang 1 petantang gini, tangannya begini nih yang mulia. Yang satu itu berdiri posisinya? Berdiri, tinggi tegap gitu. Tinggi tegap. Bajunya lengan panjang agak gelap gitu, kayak abu-abu gelap gitu deh. Kelihatan ya dari balkon lantai 2 itu ya? Kelihatan jelas yang mulia. Terus siapa lagi yang sudah lihat? 2 itu aja, 1 nyungsep, 1 berdiri tegap. Posisi 1 berdiri di aspal, kemudian 1 yang berdiri itu jauh nggak mereka itu? Dekat? Enggak yang mulia, enggak. Jadi gini sama di sini nih. Dekat gitu ya? yang mulia, iya. Dan Terus? saya refleks langsung, itu saya dengan segenap kuat tenaga, saya langsung teriak, "Oi!" gitu. Itu masih di lantai 2 itu ya, balkon itu ya? Saya teriak sekencang-kencangnya dengan harapan, Apa teriakannya? "Woi!" Woi. Coba teriak yang ulangin teriakannya. Yang mulia saya lagi serak yang mulia. Maaf serak. yang mulia. Ya mana tahu kan? Harus. Bisa yang mulia. Oh iya. Mohon maaf yang mulia. Maksud saya kalau teriak itu kan harus orang bisa teriak. Ya. Kalau nggak bisa teriak ya nggak mungkin teriak kan? Ya. Nah kan ini di BAP saudara mengatakan berteriaklah saudara, woi kata saudara. Woi, iya saya teriak. Segenap sekuat tenaga saya teriak dengan harapan tuh Satpam dengar, tetangga dengar, atau paling itu tidak menghentikan. Tujuan saudara itu ya? Iya. Nah sebelum saudara teriak itu pikiran saudara apa? Kok tiba-tiba saudara berteriak? Emang saudara mikir apa di pikiran saudara tuh? Itu David, karena celaka. Itu David. Iya saya pikir itu ada orang tengkurap gitu kan, yang melakukan maksud saya, saudara curiga ya, yang tengkurap itu temannya si Renjiro David ya? Iya, walaupun begini, tapi kan saya tahu kaosnya ya, maksudnya cungkring-cungkringnya. Kaosnya tahu ya? Iya. Makanya saudara otomatis berteriak, woi, karena memang menduga itu David ya. Iya, feeling saya. Feeling kan ya? Iya. Ya makanya saudara teriak, woi, kalau nggak itu kan nggak teriak. Kan, maksudnya, oke, itu feeling saya, tapi kan ada kekerasan di situ, jadi saya mau menghentikan. Maksudnya, walaupun itu bukan David, itu tetap melakukan kekerasan, dan saya mau menghentikan itu. Gitu. Walaupun bukan David, iya, tapi feeling saya mengatakan itu David karena saya tahu dia pakai celana pendek,
ini kok kayak David ya gitu. Iya. Terus setelah teriak itu, saudara keluar ke bawah. Setelah teriak itu saya dengar suami saya, kenapa Mi teriak gitu. Terus saya juga dengar anak saya yang kecil, kenapa Mami? Terus saya juga dengar suara ibu saya, ada apa gitu. Tapi itu saya langsung refleks lari ke bawah mau ke David. Itu refleks Pak, saya langsung Refleks, lari. langsung Saya udah nggak peduli. lari ke bawah, turun ke bawah. Iya, saya udah nggak keluar peduli. rumah. Iya, saya Keluar. langsung lari. Kemudian Sampai saya nggak pakai sendal karena saking saya pengen cepet nyampe. Itu siapa yang Yang tergeletak itu? Gitu. terus saudara lari, sampailah saudara ke aspal itu ya, Iya. mendekatin si David itu. Iya, yang mulia. Mendekatin si David itu ya. Iya. Bertemulah sama ini ya, bertemu orangnya. Iya, betul yang mulia. Itu Dia bertemu. yang tentang petenteng itu. Nah, gitu ya. Iya. Yang ketika saudara lihat di balkon itu. Iya, betul. Oh, ketemu sama ini ya. Iya. Terus ketemu David, apa yang saudara lakukan waktu ketemu? Sudah dekat sama David itu apa? Yang saudara lakukan? Sebelum nyampe ke David, sebelum saya ngeliat itu sosok David, Ah, saya teriak ke dia, saya bilang, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? terus? Gitu. Kamu orang nggak dikenal, kamu tamu nggak diundang. Tuh. Kamu ngapain? Baru kan saya sembari jalan nih, yang mulia. Pas saya ngeliat, kamu apain anak teman saya? Teman anak saya. Saya bilang gitu, sampai bonyok begini, saya bilang. Terus dia bilang, dia melecehkan adik saya, tante. Saya bilang, Kenapa? dia melecehkan adik saya, tante. Kata dia. Iya, Terus? saya bilang, kalau dia melecehkan adik kamu lapor polisi dong, nggak main hakim sendiri begini. Terus Satpam juga bilang, iya jangan main hakim sendiri. Satpam waktu itu sudah ada? Udah ada yang mulia. Pas saya datang sudah ada satu Satpam. Siapa namanya tahu? Pak Rosid kalau nggak salah. Siapa? Pak Rosid. Pak Rosid sudah ada ya? Udah ada, ya, udah ada. Pak Rosid juga bilang, iya harusnya kamu jangan main hakim sendiri gitu. Nah, refleks saya langsung iniin David. Ngangkat Pak, megang kepalanya? Iya, jadi waktu saya sampai di bawah, itu posisi David udah Kepalanya ke atas? tengkurap, udah telentang. Kepala belakang ini ngadap aspal ya? Iya. Gitu. Tadi kan di atas masih nyungsep tuh yang mulia. Ya nyungsep waktu dia. Nah sekarang waktu di aspal sudah, kepalanya sudah ngadap ke langit Iya, ya? udah telentang. Iya. Telentang ya? Terus refleks langsung saya Angkat begini kepala. kan, karena Satpam bilang, Bu, itu takutnya dia nggak bisa nafas. Karena nafasnya tuh kayak Saudara angkat kepalanya? nggak lehernya kayak giniin bayi gitu loh, Pak. Oh iya lehernya, kayak bayi itu ya? Posisi saudara duduk? Jongkok. Jongkok? Jongkok yang mulia. Jongkok ya? Iya, karena waktu itu saya nggak pakai alas kaki. Ah. Terus saya pakai celana pendek, jadi kalau ini kena aspal sakit. Sakit. Jadi saya jongkok, saya Jongkok. berinisiatif, saya jongkok, saya iniin kepalanya. Lehernya saudara pegang lehernya? Kayak Enggak. posisi bayi ya? Iya. Kepalanya di situ ya? Kepala itu. Kenapa saudara lakukan itu seperti itu? Kenapa? Maksudnya Karena dia apa? kayak orang ngorok gitu, kayak Ngorok? selek, kan sini darah semua yang mulia. Yang di mananya? Yang saudara lihat mana? Apa yang keluar darah apa aja? Sini darah, Sini- kuping keluar darah, Di kuping keluar darah. ya, bibir yang bawah sampai ke sini. Ini. Bibir bawah sampai ke belakang ini. Yang atas Jontor sampai iya, bawah. jontor. Bibir ke atas ini, sampai ke jontor hidung. sampai ke Sampai ke hidung. hidung. Terus ini darah semua, Di hidung keluar darah. darah, Di mulut keluar darah juga. darah. Di pelipis kanan ini berdarah. Pelipis mata darah. Darah yang mulia. Ya, nggak apa-apa. Ya, sambil cerita ya. Ya, Darah yang mulia. di ini aja, ditahan-tahan aja ya. Karena memang ini sudah terjadi ya. Pengadilan butuh keterangan ibu ya. Iya yang mulia. Baik ya. Pelipis mata sebelah mana yang berdarah? Sini, Sebelah kanan. sini yang mulia. Sudah. Saudara baru sadar itu bahwa ternyata dugaan saudara benar, itu adalah David ya. Iya yang Ya. mulia. Apa rasanya ketika saudara ya mengendong bayi seperti David itu yang saudara lihat berdarah semua ya, nggak tegas lah ke ibu ya. Iya yang mulia. Karena saudara kan kenal baik sama si David ya. Iya yang mulia. Itu ya. Ya, terus apalagi badannya, kepalanya ini ada nggak keluar darah? Ada bonyok, ada kepala Di ini. sini yang ini, Saudara kan bilang, kamu apa ini anak nih sampai bonyok ini? Bonyok itu maksudnya apa? Kepalanya atau apa? ini yang mulia. Ini darah semua yang mulia. Pipinya ini, Iya, darah semua. darah semua yang mulia. Pipinya ini seperti apa? Seperti orang digaruk kah atau orang diseret di aspal itu? Darah semua yang mulia. Darah semua pipinya. Nggak Itu kelihatan, kulitnya nggak kelihatan. nggak darah. kelihatan. Nah waktu itu ya posisi saudara lehernya itu saudara gendong seperti bayi itu David itu sadarkah dia atau dia nggak sadar?
Enggak sadar yang mulia. Nggak sadar. Jadi waktu saya nyampe, saya ngeliat dia masih itu ada paru-parunya bergerak. Paru-parunya bergerak? Tapi kan tangannya saya giniin yang mulia. Saya giniin. Saya remes gini. Saya harap dia merespon. Cara genggam lah ya supaya dia bergerak ya? Iya, maksudnya David ini tante, tahan ya David, kuat ya. Tante, om bawa ke rumah sakit. Jangan pergi ya David. Terus? Jangan pergi ya David. Saya pegang gini dengan maksud mungkin dia merespon. Berarti dia sadar kan. Tangan mananya? Masih ingat? Tangan kanan, tangan kanan sudah pegang? Iya. Jadi begitu saya remes dia nggak respon, saya langsung ya ampun Tuhan, ya ampun Tuhan, saya bilang, dia nggak merespon yang mulia. Nggak merespon ya? Sama sekali nggak merespon. Terus saya pegang ininya, masih ada degup jantung. Terus kakinya tuh tremor gini yang mulia. Kakinya bergetar gitu? Tremor yang mulia. Itu ya. Kebayang saudara itu bagaimanapun David itu anak teman sama dengan anak kita sendiri kan ya? Bener yang mulia. Iya, sama dengan anak sendiri, sama anak Pak Rudi Setiawan juga ya. Karena sudah begitu dekatnya ya. Ya, kemudian setelah itu ya, apa yang saudara lakukan? Saya tahu tipikal suami saya, dia langsung deketin waktu menggendong bayi itu ada, suami saudara sudah ada? Maaf yang mulia kurang jelas. Ketika saudara ya menggendong seperti bayi si David itu, suami saudara sudah ada? Sudah ada. Dia langsung menyampiri pelaku, dia langsung, siapa kamu? Anggota ya gitu. Nah karena saya tahu tipikal suami saya takut ada keributan, jadi saya langsung refleks teriak, "Pih, cepat ambil mobil, bawa ke David ke rumah sakit." Itu saya bentak suami saya. Supaya gitu. dia refleks saya, karena saya takutnya dia malah fokus takutnya berantem pula sama betul, si yang mulia, iya. Mario. Karena waktu itu ada, di samping suami saudara sudah banyak orang ya, satpam sudah ada? Iya, security. Berapa orang security? Yang pasti yang saya lihat 2 yang mulia. Dua aja? Itu ya? Saudara nyuruh Pi, ngambil mobil Pi gitu. Pi, ambil mobil cepet, bawa David ke rumah sakit. Rumah sakit. Nah, ketika Mario diangkat di mobil, saudara menyaksikan ya, melihat ya? Iya yang mulia. Ada melihat kaki si Mario itu kejang-kejang mengeras, melihat? Saya nggak lihat karena di pintu sebelah sana, saya kan di pintu sini. Ya itu ya. Kaki kan di pintu yang kanan. Dibawa rumah sakit, saudara nggak ikut ya? Nggak ikut, karena suami saya bilang, kamu tinggal di sini, kamu pastikan 3 orang ini tidak keluar dan mobilnya tidak keluar, sampai polisi datang. Nah 3 orang yang dimaksud suami saudara yang saudara lihat di tempat kejadian itu, ya itu benar itu orangnya ya? Iya betul Mario. yang mulia. Coba Sen buka maskermu, ini orangnya ya? Betul yang mulia. Iya yang itu ya? Betul yang mulia. Yang di tempat kejadian TKP itu ya? Nah, saudara ada juga lihat mobil Rubicon ada juga? Iya betul, dan satu perempuan. Yang satu perempuan lihat ya? Perempuan ya. Perempuan itu masih sebaya siapakah perempuan itu? Anak saya. Sebaya Renjiro ya? Renjiro, ya. Kenal nggak? Enggak. Saksi? Tidak ada yang kenal kecuali David. Sekarang pertanyaan saya sama nih Pak Rudi Setiawan sama sama Ibu ya, sama Ibu ya, Ibu Natalia ya. Setelah kejadian ini, saudara tahu nggak apa sebabnya ya terjadinya peristiwa seperti ini? Apa? Saya nggak tahu yang mulia. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tahu nggak Pak Rudi? Saya tidak tahu yang mulia. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ada cerita Renjiro? Tidak. Tahu nggak kenapa sebab ada kejadian ini? Tidak yang mulia. Nggak tahu. Tiba-tiba ya ada peristiwa yang saksi lihat tadi, kemudian ada si Mario, ada Sim, kemudian si Mario ini mengaku mukul 2 kali kepada Rudi Setiawan. Kalau sama Ibu Natalia, Mario ini ngakunya apa? Mukul kah atau gimana? Gimana? Waktu saya tanya, kamu apakan teman anak saya? Dia jawab, dia melecehkan adik saya. Terus saya bilang, kamu apain ini sampai bonyok begini? Dia bilang, saya hanya pukul perutnya tante. Hanya pukul perutnya saja? Pukul perutnya. Saya bilang, gak mungkin kamu pukul perutnya bisa bonyok begini mukanya gitu. Kamu apain dia gitu? Saya gak apa-apain tante gitu. Dia bilang, gak mungkin kamu bohong, saya bilang.
Begitupun sama waktu ketika karena kan polisi itu agak lumayan lama datangnya Yang Mulia. Dan itu ada usaha untuk mengeluarkan mobil Rubicon itu dari komplek kami. Gitu, jadi Shane membawa mobil itu keluar. Pelaku bilang, itu bukan mobil saya, itu mobil teman saya, dicari orang tuanya. Jadi mobilnya harus pulang. Gitu, mobil Rubicon. Padahal saya bilang sama security, Pak, ingat pesan suami saya. Tidak boleh ada yang keluar dari komplek ini sampai polisi datang. Itu kenapa jadi mobilnya udah jalan nih Yang Mulia. Itu kenapa mobil Rubiconnya malah pergi? Tahan. Saya bilang satpam yang gerbang depan. Jadi kita one day. Yang mau bawa mobil itu pergi itu siapa? Shane. Shane yang bawa mobil. Yang ini. Itu? Yang ini Yang Mulia. Oh. Karena pelaku sama yang perempuan ada di itu. Ada di jalan. Jalannya. Jadi saya bilang, karena komplek kami satu pintu, jadi saya bilang, Bapak tolong kontak satpam depan untuk kunci gerbang. Jangan boleh keluar Pak. Bapak ingat pesan suami saya, sampai polisi datang Pak, bilang gitu. Nah baru mobil itu balik lagi. Oh gitu. Begitu. Baik ya, cukup. Untuk saksi Rudi ya, Pak Rudi ya. Siap Yang Mulia. Ketika saudara datang di lokasi TKP itu ya, di mana anak korban David itu berada, itu apa yang dilakukan si terdakwa Sen? Saya sampai di TKP, 2 pelaku itu bengong. 2 pelaku Bengong aja. bengong. Tapi kan yang di terdakwa Beda. Mario kan bergerak. Bergeraknya itu loncat-loncat gitu atau Ya gesit aja masih seperti orang pemanasan mau tinju itu. Ya masih kayak cacing kemanasan kalau mungkin bahasanya gitu. Gitu kan seperti. Iya masih gitu. Terus Sen Dia berdiri di belakang mobil. Ya tapi maksudnya di belakang mobil tapi madep ke kita. ngadap saudara. Yang saya lihat itu. Saudara juga bicara dengan ini, Saya tidak. Tidak. Cuma Karena saya lihat posisinya yang paling dekat sama David pelaku. pelaku. Ya kalau yang satu ini dia di tengah. Nah ini saya ngeliatnya ini di tengah, ini mobil di sini kan, si yang satu di sini, nah si pelaku di sini, yang cewek di sini. Waktu saya datang, nah David udah di sini. Ketika mau mengangkat si korban, ya anak korban itu, apa reaksi mereka? Pada saat itu saya nggak ngeliat pas pengangkatan korban, proses begitu nyampe mobil, korban udah diangkat. Posisi pokoknya kecepatan tinggi gak mulai, jadi begitu mobil nyampe, baru saya turun aja korban udah masuk. Jadi udah saya ke sebelah sini, akhirnya saya lari lagi ke sini gitu. Tadi saudara mengatakan ada luka di pipi kanan ya? Luka? Ya, kanan. Putih, jadi merah terus putih tapi di sini dia. Nah, itu jalan aspal itu dari hot mix atau dari apa? Yang aspal jalannya itu? Kalau hot mix kan halus. Nah, ini dari apa? Aspal biasa. Aspal. Iya, aspal kan ada hot mix yang halus betul itu. Oh. Atau kasar, jalan itu kasar. Aspal tapi kasar kan? Ini lumayan halus sih. Iya. Lumayan halus. Cuma Tapi yang jelas bukan beton. Ya, tapi yang jelas lukanya ada di Sebelah kanan. nyatu situ ya. Bulat sih. Itu, nyatu. Sini, kuping, bibir, gitu. Tadi saudara mengatakan ketika di rumah sakit ada 3 orang. Ya, Satu yang mulia. mengaku keluarganya. Setelah Dari pelaku. Setelah Dari pembicaraan saya menceritakan kejadian yang saya lihat. pelaku. Ya. Memang apa yang diucapkan dari pelaku sehingga Pak Jo marah. itu jadi marah. Seingat saya, ya karena dia dari datang tidak mengucapkan apa-apa, ikut mendengar apa yang saya ceritakan. Dia tidak mengenalkan diri, itu asumsi saya. Jadi Pak Jo langsung marah. Karena kan udah selesai pembicaraan saya dengan penyidik tadi, 2 orang, ternyata itu saya tanya. Karena penyidik satu keluar, reskrim satu keluar, yang satu pegang handphone. Nah jadi satu nih diem aja, cuman tangan ke belakang madep ke kita.
Jadi saya tanya, Bapak dari Polres apa Polsek? Baru dia jawab, oh maaf, saya info bahwa saya dari suruhan keluarga wakil keluarga pelaku apa gimana gitu, saya lupa. Yang jelas langsung Pak Jo marah. Itu kan di rumah sakit yang pertama dari Medika. mana? Rumah sakit apa itu? Permata Medika. Permata Medika. Lalu belakangan akhirnya dipindah. Dipindah rumah sakit. Kenapa dipindah? Karena kondisi David hari kedua saya lihat sama dengan hari pertama waktu di ICU, masih sama. Gerakannya, situasinya semua sama, cuman bedanya lebih rapi, sudah dijahit, sudah bersih darah-darahnya, cuman secara gerakan semua sama. Kalau mengenai kenapanya harus dipindahnya secara detail, saya nggak paham. Itu akhirnya pindah ke rumah sakit Mayapada. Selama perawatan saudara continue datang? Selalu yang mulia. Baik. Perkembangannya bagaimana? Dari hari ke hari mungkin berapa lama di Mayapada? Di Mayapada 50 hari kok, pokoknya kurang lebih 50 hari. Coba ceritakan, kan saudara intens ke sana. Yang saya tahu David nggak ada perubahan, jadi nggak sadar sama sekali selama hampir 3 minggu. Hampir 3 minggu. Ya enggak sadar. Tidak pernah sadar. Mengingo pun tidak. Tidak, nol. Kondisi masih seperti tadi, kejang-kejang itu. Kejangnya sudah berkurang. Sudah berkurang, tapi tetap masih. Tapi ada. Masih. Jadi ritme aja. Durasinya itu ya. Durasinya itu. Jadi kondisinya sampai 3 minggu. Gimana Mbak? Sampai 3 minggu. 3 minggu kurang lebih. Menurut saudara 3 minggu. Terus 3 minggu bagaimana? Saya lihat kakinya udah mengecil yang mulia. Kakinya mengecil? Betisnya udah kecil. Kecil. Tapi kaki masih kaku? Sudah enggak mulia. Sudah Mbak, 3 minggu itu ya, baik. Terus 3 minggu itu apa yang berubah? Maksudnya berubah? Untuk David, maksudnya apa progresnya? 3 minggu. Enggak ada. Waktu maksudnya itu masih koma. 3 minggu. Oh, cuman kejangnya tadi apa? Turun. Gerakan yang bukan kejang, gerakan spontan itu udah berkurang. Nah, itu yang saya tahu yang mulia. Kalau mulai ada perubahan sadar gitu? Ya saya diinfo bahwa David sudah buka mata, saya diinfo, terus begitu David bangun nyari kita, saya datang. Kenal dengan saudara? Kenal. Si David? Kenalin. Ketika di Mayapada? Tapi hari keberapa setelah, jadi prosesnya memang gak langsung mengenali orang. Jadi begitu anak saya kirim musik, nyanyi, Renjiro nyanyi. Jadi saya tanya, kok ngirim voice note nyanyi bentuk apa? Karena mereka kalau ketemu awal-awal suka nyanyi, ada 1, 2, 3 lagu. Jadi Renjiro kirimin lagu untuk terapinya. Jadi hari pertama dia ngikutin suara handphone, mata merem. Hari kedua dia keluarin mata, denger handphone nyanyi sama. Ini kurang lebih yang mulia. Yang ketiga dia nangis, tapi mata masih nutup. Sampai itu keluar, progresnya sebelum dia kurang lebih yang kayak mau sadar seperti itu. Sampai keluar dan sekarang ada di terapi di rumah ya, dirawat di rumah. Saudara juga ada datang ke rumah? Ada terus. Sekarang masih ada dalam perawatan? Masih perawatan. Ya, sepengetahuan saudara bagaimana kondisinya? Beda. Bedanya beda apa? Dari cara jalan, komunikasi, jalan miring. Pundak miring, terus kakinya kalau jalan langkahnya nggak begini. Dia begitu. Sampai terakhir ya. Terus miring ke kiri. Terus komunikasi sekarang dia lebih kayak anak-anak yang mulia. Jadi semua dianggap sama. Nanti kalau yang muda ketemu juga nanti yang muda juga dianggap sama kayak teman-temannya. Jadi kita dianggap seumuran. Jadi dia suka bercandanya kelewat jadinya. Dia nggak tahu mana umur berapa gitu. Betul ya. Tapi banyak senyum sekarang, senyum. Belakangan saudara kapan ketemu lagi sama terdakwa Mario sama gimana yang mulia? Terdakwa Sin? Kan itu saudara sudah dapat ketemu. Belakangan ketemu sama Mario sama Sin setelah peristiwa itu di mana? Sempat ketemu? Sidang
Enggak, saya nggak pernah ketemu yang mulia. Nggak pernah ketemu di Nggak pernah. penyidik di Jamakan, nggak pernah ketemu. Setelah kejadian, terus tanggal 21, waktu saya diperiksa, saya ketemu. Tanggal 21, tanggal 20, berarti 21, sama ini sekarang. Saudara Sama ini. melihat ada mereka main gitar? Saya yang lihat. Lihat, Lihat. main di mana? Jadi waktu itu saya lagi di BAP, yang meriksa BAP kalau nggak salah namanya Pak Ade. Terus saya didampingi Ansor, lawyer, Pak Albar, istri saya didampingi Pak Samsul. Saya ngeliat Sen ngambil gitar itu digantung. Ya. Jadi masuk ke ruangan kaca. Jadi polsek itu ada ruangan kaca yang mulia. Tapi ruangan itu ruangan apa saya nggak tahu. Mereka ada di situ. Nah, Sen main gitar menghadapi si Mario dan si Agnes. Maaf, anak AG. Nah, saya ngeliat anak AG gandeng tangannya Mario pada saat itu. Terus dia nyanyi main gitar. Nah, nggak lama akhirnya ada drama, istri saya kecewa bahwa kok mereka istilahnya masih bisa. Ya saya saat itu juga akhirnya penyidik bilang di stop dulu deh Pak, kita ngobrol dulu. Karena saya berpikir pada saat itu mungkin ya apapun yang terserah, yang ada berpikir apa, saya berpikir yang satu lagi koma, lagi berjuang antara nyawa sadar, bukan masalah hidup dan mati lagi. Tapi di sini masih ketawa-ketawa gitu. Ya. Baik, silakan ganti ke istri saudara ya. Saya akan pelan-pelan ya Bu ya, karena supaya Ibu bisa menjawab dengan Terima kasih Yang Mulia. Ya. Baik, ketika saksi ada datang ya, David datang. Kan lihat kondisi David. Lihat enggak apa yang dilakukan oleh si terdakwa Sin? Lihat Yang Mulia, tidak ngapa-ngapain Yang Mulia. Jadi ketika saya datang, posisi pelaku dan Sin ini tidak dalam posisi menolong, jadi diam aja gitu. Dalam posisi diam aja? Iya, tidak dalam posisi menolong dan tidak ada ucapan maaf pun tidak. Maksudnya gini loh, kan dia berbuat di komplek orang, dia tamu. Artinya dan saya diam tidak saja. kenal. Diam saja ya? Dia diam saja, dia yang, Diam aduh saja. maaf tante saya hilaf, aduh maaf tante saya nggak sengaja, tuh nggak ada Yang Mulia. Terus Dan tadi mukanya tuh kayak muka nggak bersalah, kayak gini loh Yang Mulia, kayak gini, tangannya gini nih. itu yang begitu itu Pelaku. pelaku si Mario. Iya. Kalau si Sin? Saya nggak begitu perhatikan karena saya fokus ke David dan dia. Maksudnya Si ini. Mario. Iya. Baik. Tadi saudara mengatakan bahwa Sin ada membawa mobil keluar, ya mau keluar, kan? Betul. Mau keluar. Betul Yang Mulia. Itu membawa mobil keluar itu atas perintah siapa, saudara? Saya tidak tahu Yang Mulia. Dengar, yang jelas si Sin sudah jalan. Iya. Sudah jalan. Saudara ingat nomor mobilnya itu? B120 Den. B120 Den. Den. Iya. Ya, itu mobilnya itu ya. Nomornya itu. Sudah nomornya itu juga ya, Pak ya, yang saudara ingat. 20 Delta Echo November. Ya, itu apa namanya? Robicon. Iya Yang Mulia. Ya, Robicon. Baik. Itu ya. Terus saudara juga melihat pada saat mereka main gitar di kantor polisi. Lihat Yang Mulia, itu yang bikin saya emosi sekali. Kenapa? Karena saya tahu kondisi David saat itu masih koma. Dan saya yakin mereka tahu David di rumah sakit. Tapi mereka masih bisa-bisanya main gitaran, senyum, gandengan, kayak nggak seperti terjadi apa-apa. Itu saya kecewa sekali. Maksudnya, kok bisa ya? Oke, kamu bersalah. Kamu tunjukin dong rasa penyesalan. Bahwa kamu udah menyiksa anak orang. Bukan dengan main gitar. Baik. Pada saat terdakwa Sin main gitar, itu apa yang dilakukan terdakwa Mario? Gandengan gini Yang Mulia. Ini saya Mario, ini Agnes, ini ke anak korban. Tangannya begini Yang Mulia, melendot ya Mas. Kamu melendot deh. Melendot gitu Yang Mulia. Si Ceweknya ngelendot ke Marionya. itu sambil mendengarkan Sin main gitar. Iya. Gitu ya.
Siap yang mulia. Enggak kerumunan sih, cuman saya lihat laki sama perempuan. Iya. Enggak, dari atas saya baru ngelihat tangan panjang dengan cewek. Saya belum bisa ngelihat si David karena masih banyak pohon-pohon. Enggak jelas. Lantai 2 juga. Apa? Yang mulia? Oh, udah, kan istri saya setelah teriak, jadi saya cuma ngeliat posisinya, saya udah fokus ngeliat David dan ada pelaku aja sih di situ. Stop. Udah nggak ada. Yang saudara temui di antara atau terjadi upaya saudara waktu itu, saudara melihat terdakwa ini, saudara Mario. Saya lihat yang mulia. Saya yang lihat. Saudara melihat juga si Agnes, saudara. Saya lihat yang mulia. Saya yang lihat. Saudara tadi langsung bertanya kepada saudara Mario ini, kamu aparat atau tidak kan itu tadi kan? Polisi. Anggota. Ya saya mikir badannya tegap, cepak-cepak, kalau sampai aparat saya udah kelewatan lah. Saya mikirnya begitu yang mulia. Saudara tadi kan tidak melihat pemukulan itu, baik dari pada saat saudara dari balkon lantai 2 maupun setelah. Enggak, saya pas begitu saya nyampe yang mulia, lagi komunikasi sama istri saya, masalah pukul-pukul tadi. Saya mukul cuma 2 kali gitu. Nah itu, kamu mukul berapa kali? 2, kamu anggota gitu. Ketika istri saudara berbicara. Ya, saya nyampe. Ya, ya, langsung, ya, ya, ya. Alumni itu saya tanya anggota bukan, alumni Pangludi Luhur, bukan om, saya sudah kuliah. Ya yang mulia. Ya yang mulia. Enggak, karena yang mengaku mukul beliau. Yang ngaku mukul Mario. Mukul 2 kali tadi. Terus sama saya lihat gerakannya Mario ini yang dominan super itu. Masih gerak terus begitu. Bergeraknya itu apa karena beda ya? Ada orang bergerak seolah-olah mau melentaskan lagi itu bagaimana? Tuh saya nggak bisa berpikir, yang jelas kelihatannya masih emosi. Kalau malah setelah mau mukul apa enggak saya nggak tahu, yang jelas situasinya begitu. Dia ada alat bawa alat juga nggak ya pada saat tidak, saya nggak lihat. Tidak mulia. Alat apa yang mulia? Tidak ada yang mulia. Masih yang mulia. Itu kapan itu baru bisa keluar dari kompleks? Tahu nggak saudara? Tahu, karena Wakasatnya nelfon saya, Wakasat Polres, Kasat Bimas telepon saya dari Polres bahwa sudah meluncur para anggota dari Polres dan Polsek. Ya, jadi saya pada saat itu walaupun saya tetap ngurus David, saya ditelepon istri saya bahwa mobil tadi keluar. Terus Polres telepon, terus saya minta Polres untuk call security. Saya khawatir mereka mau ngotot keluar. Jadi saya pastikan bahwa Polres telepon ke security. Jadi makanya saya kasih KTP-nya, SIM, kalau nggak salah SIM, terus foto mobil saya kasih semua ke Polres. Saya takut saya takut. Enggak, saya dapat dari security. Iya yang mulia. Sampai di lokasi, posisi siapa yang paling dekat dengan korban waktu itu? Pelaku yang mulia. Saudara
Iya, ini. iya. Sedangkan saudara terdakwa C Saya kurang perhatikan yang mulia. kurang memperhatikan. Iya. Apa alasan saudara langsung kau apakan ini? Langsung menanyakan itu kepada dia. Karena posisi tangannya masih begini. Karena posisinya Orang marah. yang lebih dekat, satu, gitu. Itu dan kayak orang marah gitu loh. Apa? Masih nampak wajah marahnya. Iya. Dan Masih saya lihat dari marah juga, betul, dan saya lihat dari atas kan 2 orang ini yang mulia. Saya nggak ngeliat ada orang lain kan dari balkon itu. Jadi saya fokus, oh ini sama yang jatuh gitu. Oh, yang 2 orang itu maksud saudara itu Yang dari balkon. ini yang pakai kaos panjang Uh-uh. dengan Davidnya. Iya, Bukan karena 2 orang sama si Shane atau sama si bukan, iya. Jadi karena saya lihat dari balkon yang nyungsep sama yang itu kan berdekatan. Jadi saya langsung memastikan bahwa dialah yang melakukan iya, yang itu. saya nggak tahu ada ini kan yang mulia. Saya taunya kan pas sudah di bawah, gitu. Mm-mm. Terus kemudian ketika si korban atau si David sudah dibawa ke rumah sakit, Iya, yang sekarang mulia. kan masih tetap ada di situ. Berapa lama kemudian baru pihak dari kepolisian Aduh, hampir sejam kayaknya yang mulia, lama banget. baru datang? Iya betul, sampai saya kan bolak-balik karena kan saya lagi nyuapin anak saya yang mulia. Jadi saya naik turun gitu yang mulia. Dan itu jam 9 kurang lebih baru selesai gitu. Kemudian datang. Terus Iya. sebelum datang pihak dari pihak kepolisian, antar terdakwa ini, Shane juga terdakwa Mario Shane maupun AG di mana? Masih tetap di tempat kejadian itu atau memang Iya. diamankan di security kah, di mana? Iya di jalan gitu yang mulia, ditemani sama security. Karena saya bilang sama security gini, Pak tolong pastikan 3 orang ini tidak keluar kompleks. Saya ke atas dulu, saya hubungi orang tuanya. Karena kan waktu suami saya bawa ke rumah sakit kan belum ada orang tuanya yang tahu. Gitu. Jadi saya langsung, Pak tolong jaga 3 orang ini dan mobil jangan sampai keluar kompleks. Saya hubungi orang tuanya sebentar. Lalu saya ke atas, saya bilang anak saya, kamu cari nomor telepon orang tuanya dari jalur anak, saya dari guru, saya bilang. Saya langsung hubungi, karena David beda kelas, jadi David itu 10B, Renjiro 10D. Dan saya memang jujur saya nggak kenal siapa orang tuanya Pak, gitu. Saya tidak punya nomor teleponnya, saya tidak tahu siapa orang tuanya David, saya hanya tahu orang tuanya sudah bercerai, itu saja yang saya tahu. Jadi waktu saya menghubungi wali kelas, saya menghubungi wali kelas anak saya. Karena saya tidak tahu wali kelas lain. Saya telepon wali kelas, saya bilang, Pak, maaf saya perlu nomor telepon wali kelas David. David di rumah sakit, korban pemukulan, tapi bukan oleh alumni dan juga bukan oleh temannya. Tolong Pak, segera saya perlu. Gitu. Lalu beliau kasih nomor telepon wali kelas David, dan wali kelas David memberikan nomor telepon, menghubungi orang tua David. Gitu. Terus saya juga kasih tahu orang tua wali kelas itu, wali kelas saya info nomor telepon suami saya. Saya bilang, Pak David sekarang sudah dibawa suami saya ke rumah sakit, Bapak silakan hubungi suami saya. Itu. Nah, baru saya turun. Jadi setelah saya memastikan bahwa wali kelas menghubungi orang tua David, saya turun lagi ke bawah Pak. Turun lagi ke bawah masih ketemu dengan Iya, saya masih, nah turun ke bawah itu mobil udah jalan. Nah mobil jalan itu saya langsung, Pak, itu mau kemana mobilnya? Saya bilang gitu. Bu, mereka mau pergi. Lo nggak bisa. Tadi suami saya udah bilang, udah pesen, mobil itu harus ada di sini sampai polisi datang. itu jalan itu dia dibawa sendiri sama Sen atau memang ikut juga dibawa? Sama Sen aja. Karena mereka ada di jalan. Mereka Mario sama anak pelaku ada di saya lihat ada. Iya. Dibawa dia dibilang itu bukan mobil saya, itu mobil teman saya dan dicari orang tuanya mobilnya. Jadi harus pulang mobilnya. Gitu. Jadi langsung begitu saya bilang satpam koordinasi gate depan ditutup, jadi mobilnya balik lagi. Baik. Selama menunggu datang dari pihak kepolisian, ini kan di jalan itu kan masih ramai tuh, masih lama ini. Iya. Apa pembicaraan apa yang disampaikan oleh saudara para terdakwa ini? Tidak ada yang mulai, saya langsung masuk lagi ke atas. Karena kan anak saya yang kecil itu ini nyari mami gitu. Jadi tidak ikut lagi apa dalam artian akhirnya disebutkan
Tidak. Saya tidak ada komunikasi dengan ini. Tadi kan dibilang bahwa ini melecehkan anak. Oh, sebentar ya Mulia, maaf. Jadi ada satu ketika Mario datangi saya. Jadi kan dia mencet bel. Begitu saya lihat Mario yang mencet, saya nggak mau buka pintu. Ini setelah kejadian ini? Iya, yang waktu nunggu, yang habis mobil balik tadi loh. Kan tadi mobilnya mau kabur, mau dibawa keluar. Terus pas balik kan saya masuk lagi nih yang Mulia, ada yang mencet bel. Saya turun, nah saya ngintip dari pintu garasi, oh Mario yang mencet bel, jadi saya nggak ladenin lah gitu, maksudnya mau ngapain gitu kan. Terus tiba-tiba satpam mencet bel, baru dia ngomong, tante ini ada keluarga saya mau bicara, gitu, mau ganti biaya rumah sakit, gitu. Iya, Mario kasih handphone. Tante nih, keluarga saya mau bicara gitu. Sebenarnya, oh jangan sama saya bukan orang tuanya David. Kalau mau silakan hubungi orang tuanya David di rumah sakit, gitu. Terus kan dia bilang, iya soalnya kan tante nahan saya di sini. Saya bilang, hati-hati kamu bicara. Saya nggak nahan kamu, saya bilang. Saya bukan polisi. Pas satpam di sini juga bukan polisi. Saya tidak nahan kamu. Kamu di sini tunggu sampai polisi datang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Ingat ya, saya tidak nahan kamu, saya bilang. Gitu. Terus ya udah, saya bilang ya silakan hubungi orang tuanya karena saya bukan orang tuanya David. Gitu yang Mulia. Terus tadi ketika saudara tanya itu kan dia beralasan bahwa mau melecehkan adik yang dimaksud itu siapa? Nggak tahu saya yang Mulia. Apakah memang perempuan yang ikut sama dia itu atau memang orang lain? Tidak tahu saya yang Mulia, saat itu saya tidak tahu gitu. Ternyata setelah berita itu kan, oh maksudnya yang dilecehkan itu adalah si anak AG gitu. Saat malam itu saya tidak tahu, dia cuma bilang adik saya, dia melecehkan adik saya. Begitu saya tahu adiknya laki, maksudnya adiknya laki dilecehkan siapa gitu. Karena kan dia bilangnya David melecehkan adik saya gitu. Jadi Sen maupun sama saudara AG itu nggak ada berbicara waktu itu di situ? Tidak ada yang Mulia, tidak ada. Ini ya saudara saksi Rudi ya. Saudara keberatan enggak ini untuk memperoleh gambaran secara utuh ya? Mungkin bisa peragakan ya, mungkin ya. Kalau saudara enggak keberatan ya. Peragakan ini bergeraknya itu seperti apa supaya kami tahu gambaran utuh si Mario. Ya enggak, kan saudara melihat dia bergerak terus. Yang di lantai 3. Yang bergerak, dia kan bergerak. Lantai 3 apa yang sudah di bawah? Di bawah. Kan saudara si Mario tadi saudara mengatakan bahwa dia bergerak terus seperti orang latihan. Ini bolak-balik gitu. Coba saudara mungkin ini ya. Enggak usah pakai mic, mungkin bisa enggak? Lantai 3 apa di bawah? Dipraktekkan, saudara praktekkan supaya kami tahu. Yang di bawah. Yang saya sudah di bawah yang Mulia. Apa yang pas saya ngeliat dari atas? Yang di bawah, yang bergerak waktu saudara di bawah itu. Oh yang sambil ngomong sama ya, istri betul, saya Pak, gitu. Betul. Betul ya. Bolak-balik begitu maju mundur ya. Baik. Betul. Ini mengelilingi si. Beda waktu saya ngeliat di atas. Kalau di atas? Di atas gimana? Iya. Betul. Itu bukan ngobrol gitu. Tapi itu di dekat anak korban itu ya. Saya kalau dari lantai 3 yang Mulia maaf, saya belum lihat anak korban. Tapi kalau yang di bawah? Kalau di lantai 2 dia udah diem, saya ngeliat anak korban. Tapi kalau yang pas di lokasi? Ya dia udah sibuk dengan security, ngomong sama istri saya, dia begitu. Baik. Penuntut umum ya, silahkan.